Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Makasih. Baik Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan surat Al-Baqarah. Kemarin 236 udah selesai ya. Tadi kemarin kata Pak Parwin sekalian tuh 237 dibahas. Masih satu paket, iya sih emang satu paket. Jadi 236, 237 hari ini ya kita bahas. Tolong dibaca Ustaz Ari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن. Ya baik, kita sekarang tadabur ayat 236, 237. Ya, ini ayat ini menjelaskan tentang suami yang menikahi istrinya lalu istrinya dicerai tapi belum digauli. Nah, itu gimana apa perlakuan suami ya terhadap idahnya, terhadap mas kawinnya ya. Nah, di sini dikatakan la junaha, tidak ada dosa atau tidak ada kewajiban ya bagi kalian ya. Maksudnya apa? Tidak ada kewajiban, artinya yang tadinya wajib dilakukan ya dan harus dilakukan, tapi ini tidak dilakukan, tidak apa-apa atau tidak wajib dan tidak berdosa jika tidak dilakukan yang tadinya wajib ya. Alaikum, atas kalian ya. Nah, di sini alaikum maksudnya memberikan mahar. Jadi tidak ada kewajiban untuk memberi mahar kepada wanita yang dicerai. Nah, yang dimaksud alaikum yaitu atas kalian ini memberi mahar kan hukumnya wajib ya bagi orang yang menikahi seorang wanita. Karena kenapa wajib? Karena masuk rukun ya. Nah, kalau udah masuk rukun berarti hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang akan menikahi calon istrinya. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang paling miskin ya, kalau engkau ingin menikahi ya calon istrimu maka berikanlah mahar meskipun itu hanya cincin terbuat dari besi. Ini menandakan bahwa mahar ini wajib ya diberikan kepada calon istrinya karena ini masuk dalam rukun gitu. Nah, tapi di sini ya dikatakan la junaha alaikum, tidak berdosa atau tidak wajib atas kalian in talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan wanita-wanita itu malam tamasuhunna ya, apa yang belum kalian sentuh, yang tadinya hukumnya wajib memberi mahar,
maka turun menjadi tidak wajib ya ketika suami yang menikahi istrinya itu belum disentuh atau belum digaul. Sentuh bukan salaman gitu ya, maksudnya belum dicampuri ya. Nah, itu menjadi tidak wajib, dan kalau tidak memberi mahar tidak berdosa. Au tafridu lahunna faridoh, atau ini maksudnya atau lamnya jadi nyambung lagi, belum kalian menetapkan ya. Jadi au tafriduhunna maksudnya atau kalian belum menetapkan, jadi lamnya masih kepake sini karena di situ lamnya buat dua ini. Lahunna faridoh ya, menetapkan bagi istri kalian ya, faridoh ketentuan atau mahar ketetapan. Faridoh itu dari kata fardu wajib. Nah, makanya kewajiban atau ditetapkan, yaitu apa ketetapannya, berupa mahar. Kewajibannya adalah memberi mahar ya. Nah, sedangkan lam di situ artinya belum. Apa bedanya lam, lan, la? Ada yang tahu? Lam artinya belum, lan artinya tidak akan, la artinya tidak. Nah, di sini tidak berdosa atas kalian jika kalian menceraikan istri yang belum disentuh atau belum dicampuri atau belum digauli dan belum ditetapkan bagi mereka faridoh maharnya. Nah, jadi nggak ada dosa itu kalau seandainya suami tidak memberi mahar ya. Tapi kayaknya zaman sekarang mah jarang ya orang yang nikah belum menetapkan maharnya ya. Ya, tapi jarang bukan berarti nggak ada ya, karena Allah menetap ini pasti ada ya. Mungkin bagi wanita yang solehah ya, malu nanyain mahar gitu, diem aja nggak dikasih. Ya artinya ada biarpun jarang gitu, bukan berarti nggak ada, karena Allah juga menurunkan hukumnya ya bagi yang belum menetapkan maharnya di sini. Au tafridu lahunna faridoh, bagi yang belum menetapkan maharnya. Ya, artinya tidak berdosa ya, atas kalian tidak memberi mahar jika kalian menceraikan istri kalian yang belum digauli dan atau belum dicampuri dan belum ditetapkan maharnya, ketetapannya. Jadi udah akad nikah tapi belum disebutin tuh. Nah, maka tidak ada kewajiban untuk memberi mahar atas kalian. La junaha maksudnya tidak ada kewajiban atas kalian memberi mahar. Tapi kalau misalkan dia menikahi seorang wanita lalu udah digauli ya, maka dia harus memberi mahar. Kalau tidak memberi mahar maka dosa dia ya. Kalau udah digauli ya, nah, meskipun cuman sebentar celup gitu, tetap ya namanya udah digauli, dia harus memberi mahar. Ini untuk yang sama sekali tidak digauli ya, tidak disentuh ya, maka itu tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan mahar ya. Misalnya contoh nih, ada dua kasus. Yang pertama, seorang suami ya menikahi istrinya, nah istrinya sudah digauli, lalu suaminya menceraikan. Nah, mungkin dia komplain, wah udah nggak perawan lagi atau gimana ya, dia komplain lalu diminta maharnya. Nah itu nggak boleh. Kalau udah digauli nggak boleh ya, itu udah resiko ya, mau kejebak mau enggak itu pokoknya udah disentuh ya itu harus bayar mahar, nggak boleh diambil kecuali kalau istri yang menggugat ya. Nah itu lain lagi ya, maka boleh diambil maharnya kalau istri yang menggugat. Nah, tapi kalau suami
yang menceraikan dan dia udah digauli, maka itu tidak boleh diambil lagi maharnya, ya. Nah, yang kedua nih kasusnya, seorang suami menikahi seorang wanita, ya, lalu belum disentuh atau belum dicampur atau digauli sudah diceraikan. Nah, maka dia tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar, ya, dan tidak dosa, ya, kalau dia tidak memberi mahar. Padahal hukumnya memberi mahar adalah wajib, tapi kalau belum dicampuri maka tidak ada kewajiban, jadi tidak wajib, ya. Jadi ayat 236 ini, ya, menceritakan perempuan yang dicerai yang belum digauli dan belum ditetapkan maharnya, maka tidak berdosa, ya, jika tidak memberi mahar atau tidak ada kewajiban memberi mahar. Misalkan nih, dia menikah jam 8 pagi, ya, jam 12 siang dia udah ceraikan istrinya nih, belum disentuh, atau besok diceraikan belum disentuh. Nah, maka itu tidak ada kewajiban, ya. Ada yang gitu, saya pernah lihat tuh di YouTube, ya, lakinya tadinya calon masih pengantin tuh iseng gitu, perempuannya disuapin tapi dimain-mainin gitu kan, mau nyuap nggak jadi, mau nyuap nggak. Lalu begitu istrinya gantian nyuapin sama dia, disodok ke mulutnya, marah, akhirnya ribut di situ. Udah gak jadi gara-gara suap-suapan. Bisa terjadi seperti itu, ya. Artinya mungkin terjadi belum disentuh udah diceraikan, ya, karena ini di sini Allah menyampaikan pasti ada kejadian, ya. Jadi belum diapa-apain, belum disentuh, belum digauli, udah diceraikan, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan mahar, ya. Namun Allah menganjurkan, ya, untuk habluminanas atau amalah, ya, saling berhubungan baik dengan sesama manusia. Makanya Allah menganjurkan untuk wamati'uhunna, ya, memberikan mut'ah, ya. Ini wamati'uhunna artinya mut'ah. Kalau di dalam istilah di orang-orang Syiah ada tuh yang namanya kawin mut'ah. Nah, tapi mut'ah di sini itu dari kata mata'ah, artinya gembirakanlah, senangkanlah, ya. Nah, jadi ketika suami menceraikan istrinya, maka gembirakanlah, senangkanlah dengan apa? Dengan memberi hadiah. Jadi mut'ah ini adalah hadiah, ya, memberi hadiah kepada istri yang diceraikannya, gitu. Ya, karena kalau dia habis melaksanakan pernikahan kan itu juga biayanya nggak kecil, ya. Ngundang tamu, nyediain makan, ya, ya. Belum nyewa gedung, nah itu kan biayanya nggak gede. Jadi ya udah sewajarnya lah memberikan mut'ah atau hadiah. Ya, di samping itu mut'ah ini untuk menjaga agar hubungan dengan keluarga si wanita tetap baik, ya. Jadi tujuan memberi mut'ah atau hadiah ini agar tetap terjaga hubungan antara si laki-laki dengan keluarga dari perempuannya, ya. Namun ini kan belum ditetapkan, ya, maharnya berapa. Nah, berapa mut'ah yang diberikan? Nah, untuk memberikan mut'ah ini harus terkait dengan mas kawin, ya. Misalkan dulu kakaknya ketika nikah dapat mas kawin 10 gram misalnya. Nah, maka sebaiknya kita berikan sesuai dengan apa yang dulu diberikan kepada kakaknya yang perempuan. Atau kalau nggak punya kakak, saudara perempuannya dulu waktu nikah diberikan berapa. Nah, maka boleh ikutin itu, ya. Itu karena mut'ah nggak ada ketetapannya di sini, maka disesuaikan dengan lingkungan, kebiasaan atau adat setempat di situ, ya. Itu yang dianjurkan, ya. Dan
suami nggak bisa dipaksa untuk memberikan mut'ah harus sekian gitu ya. Jadi sesuai kemampuan. Lalu wa mati'uhunna, dan berilah mut'ah alal muksi qadaruhu, dan bagi orang yang mampu ya maka berilah sesuai kemampuannya. Wa alal muqtiri qadaruhu, dan bagi yang tidak mampu maka berilah sesuai dengan kemampuannya ya. Nah, jadi mahar ini ya itu dibagi dua ya. Pertama mahar misil, yang kedua mahar musamma. Nah, mahar musamma ini nanti yang kita bahas di ayat 237 ya. Jadi mahar misil adalah mahar ya yang diberikan ketika istrinya dicerai dan belum digauli dan belum disebutkan atau ditetapkan jumlah maharnya ya, jenisnya apa, jumlahnya apa, belum disebutkan, maka ini disebut mahar misil atau mut'ah ya. Nah, sedangkan nanti di ayat 237 mahar musamma adalah istri yang diceraikan dan belum digauli tapi dia udah ditetapkan maharnya berapa, jenisnya apa ya, ukurannya berapa, jumlahnya berapa. Misalkan kalau emas bentuknya apa, gelang apa, cincin apa, kalung berapa gram gitu. Kalau uang jumlahnya berapa udah ditetapkan, maka ini disebut mahar musamma. Kalau mahar misil yang belum ditetapkan, istri belum digauli, dia udah diceraikan dan belum ditetapkan, maka ini disamakan mahar misil. Maka mahar misil ini atau mut'ah ya bisa disebut ya, jumlahnya sesuai dengan kebiasaan atau adat di situ, biasanya berapa ya, karena nggak ada ketetapannya gitu. Kalau menurut Sufyan Ats-Tsauri ya itu dari Ibnu Abbas ya. Jadi dari Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa memberikan mahar ya itu untuk wanita yang diceraikan dan belum digauli ya, dan belum ditetapkan, itu paling besar nilainya memberikan seorang pelayan. Nah, dulu pelayan tuh harganya berapa? Itu bagi yang orang yang mampu ya. Nah, kalau bagi yang serendah-rendahnya yang tidak mampu itu memberikan uang perak atau memberikan pakaian ya, paling enggak 3 setel lah ya. Nah, di sini dikatakan alal muksihi, dan bagi orang-orang yang luas, maksudnya luas rezekinya, lapang rezekinya. Kalau kata sekarang orang kaya lah ya, misalkan dia punya rumah mewah, mobil ada banyak ya, motor juga banyak ya, maka dia harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia misalkan udah rumahnya mewah, mobil banyak, terus memberi mahar 1 juta, nah ini kan nggak wajar, di bawah standar ya, padahal kekayaannya miliaran ini ya. Terus karena dia mungkin nggak cocok, dia cerai, terus dia memberikan mahar nggak standar, di bawah standar gitu, nggak sesuai 1 juta gitu. Nah itu juga nggak baik, meskipun dia mengatakan saya hanya sanggupnya segitu misalkan ya, nggak berdosa, dia nggak berdosa, tapi itu tidak wajar dan di bawah standar ya. Nah itu dia menghilangkan rezeki dari Allah ya, padahal dia mampu lebih banyak tapi dia mengatakan saya hanya mampu segitu ya. Nah, dan ini juga kalau misalkan yang miskin ya, dia memberikan mahar itu juga harus sesuai dengan kemampuannya, kemampuan yang maksimal ya, bukan kemampuan yang minimal. Jadi ada batas minimal, ada batas maksimal. Nah ini harus memberikan pada batas yang maksimal ya. Kalau misalkan yang miskin 3 setel pakaian itu paling minim kalau kata Ibnu Abbas, seperti itu ya. Kalau yang kaya memberikan seorang pelayan ya. Pokoknya memberikan
yang maksimal ya. Jangan yang minimal, apalagi di bawah standar. Nah, itu juga nggak sesuai gitu. Mataan bil ma'ruf ya, ini untuk pemberiannya dengan cara yang baik, bil ma'ruf, dengan cara yang pantas ya. Bukan dengan terpaksa, dan memberinya juga kayaknya nggak sopan atau kayak ya pokoknya berilah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang pantas atau cara yang baik ya. Haqqan alal muhsinin. Nah, ini sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang baik ya. Muhsinin ya, ada di sini muhsinin. Artinya orang yang baik nih ya. Jadi muhsinin adalah orang yang ihsan. Orang yang ihsan disebut muhsinin ya. Nah, ini kalau orang mau disebut muhsinin ketika dia memberi sesuatu itu dilebihkan dari yang ditetapkan gitu. Misalnya mutahnya harusnya sekian, dilebihkan gitu dari yang biasanya, itu disebut muhsinin ya, atau ihsan ya. Jadi ini kebaikan, ada kebaikan. Jadi misalkan dia umumnya kakaknya diberi emas 10 gram. Nah, kalau orang yang muhsinin tuh memberinya lebih dari itu, 15-20 gram. Nah, itu disebut muhsinin. Nah, orang muhsinin misalnya nih di masjid ada diminta sumbangan buat pagar 100.000 gitu. Kalau dia memberi 100.000 itu namanya adil, sesuai dengan apa yang diminta ya. Tapi ketika dia lebihin ya, maka disebut muhsinin ya. Misalkan jalan-jalan 800.000 dilebihin 2 juta. Nah, itu namanya muhsinin tuh. Itu muhsinin bener berarti ya. Nah, itu yang disebut muhsinin, dia memberi lebih ya. Jadi di sini kalau kita ibadah harta itu boleh dilebihkan ya. Misalkan nih zakat itu kan udah ditetapkan 2,5 kilo atau 3,5 liter ya, 2,5 kilo beras harus, lalu dia mau memberi lebih 3 kilo gitu. Nah, itu boleh, nggak apa-apa ya. Meskipun ulama mengatakan sebaiknya zakat disesuaikan aja, lebihnya sebaiknya diinfakkan. Tapi kalau dia mau memberi zakat lebih itu boleh, itu namanya ibadah harta. Tapi kalau ibadah jiwa nggak boleh. Ibadah jiwa itu misalnya apa? Sholat. Kalau subuh 2 rakaat nggak boleh dilebihin jadi 4. Atau ibadah maghrib, sholat maghrib 3 rakaat jadi 4 gitu, nggak boleh ya. Jadi karena udah ada ketetapan kalau ibadah jiwa. Tapi kalau ibadah harta boleh dilebihin ya. Cakep itu malah, wah cakep nih ya. Orang-orang nyumbang sekian dia dilebihin gitu. Nah, itu namanya muhsinin ya. Alhamdulillah sesuai dengan namanya itu ya. Suka ngelebihin masalahnya. Ya, jadi di sini muhsinin juga bukan hanya berlaku untuk suami, buat perempuan juga gitu ya. Ketika dia dicerai dan belum digauli, maka sebaiknya dia juga harus tetap berbuat baik ya. Hubungan itu kan sering terjadi ketika suami istri bercerai, timbul permusuhan, bahkan saling menghujat ya, saling menjelek-jelekan. Nah, itu nggak boleh. Maka bagi si wanita yang dicerai itu juga dia harus berbuat baik. Bahkan jika dia berbuat baik lebih dari seperti orang-orang yang biasanya ya. Orang kan kalau dicerai udah nggak mau negor, nggak mau ketemu, atau sakit hati, marah gitu. Nah, dia nggak seperti biasa aja gitu. Nah, itu disebut muhsinin juga tuh. Kalau perempuan yang berbuat baik, tetap hubungan baik ya. Karena Allah sini menganjurkan untuk
hablum minanas atau muamalah ya. Meskipun sudah putus hubungan suami istri, tapi hubungan kekeluargaan, saling kasih sayang atau silaturahim masih tetap. Nah, itulah yang dianjurkan. Makanya Allah menganjurkan untuk memberikan mut'ah ya. Bahkan Rasulullah pun pernah memberi mut'ah kepada istri-istrinya. Loh, emang Rasulullah menceraikan? Enggak, hampir. Jadi di surat Al-Ahzab ayat 28 kita buka ya. Surat 33, surat Al-Ahzab surat 33. Surat 33 ayat 28. Ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nah, ini Allah yang mengatakan, wahai nabi, kul, katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu ya, in kuntuna turidnal hayata dunya, jika kata Rasulullah, jika kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha atau perhiasannya, fata'alaihin, maka kemarilah, umatikunna, maka aku akan beri apa? Mut'ah, umatikunna mut'ah, wa usarikunna, dan aku ceraikan kalian sarohan jamila, dengan perceraian yang indah atau perceraian yang baik. Nah, ini Rasulullah mengatakan ya. Tapi di ayat 29-nya, wa in kuntunna turidna Allah, tapi jika kalian menginginkan Allah wa rasuluh dan rasulnya, wa darul akhirat dan negeri akhirat, fa inna Allah, maka sungguhnya Allah a'adalil muhsinat, Allah menyediakan bagi wanita-wanita yang mukmin ya, yang baik, min kunna, di antara kalian, ajron ajima, pahala yang besar ya. Jadi Rasulullah waktu itu ceritanya ya, kan dapat pampasan perang nih. Dapat pampasan perang, biasa sebagai kepala negara bagi-bagi itu. Rasulullah kan nggak suka itu harta terkumpul banyak udah langsung dibagi-bagiin kepada para sahabatnya, pada pengikutnya semua, bahkan orang yang non muslim pun dibagi banyak. Ada yang sampai 100 ekor kambing, sampai akhirnya begitu terharunya dia masuk Islam gitu ya. Nah, rupanya istri Rasulullah ini mendapatkan maharnya sedikit. Lalu nah, kompak nih istrinya, rame-rame protes kepada Rasulullah, ya Rasul gitu, masa engkau sebagai pemimpin negara istri dapat sedikit, sedangkan istri-istri sahabat dapatnya lebih besar gitu. Bagaimana ini kok malah lebih besar bawahan daripada kepala negara, istrinya justru sedikit gitu. Maka Rasulullah sampai meninggalkan istrinya tuh, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 2 bulan, 60 hari ya. Sampai Umar mengetahui, Umar bin Khattab marah sama anaknya, kan ada anaknya Umar yang dinikahi oleh Rasulullah, marah, mau dimarahin nih gara-gara kamu nih Rasul jadi pergi gitu. Lalu Umar menjemput ya, untuk mengajak kembali. Maka turunlah ayat ini, kata Allah, ya Nabi, katakanlah jika istrimu ingin kehidupan dunia dan perhiasan, maka berilah mut'ah, katanya. Nah, ya, dan akan aku ceraikan, kata Rasulullah, dengan cerai yang baik. Tapi jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sungguhnya Allah akan menyediakan ya bagi kalian pahala yang besar. Akhirnya apa? Istrinya memilih mengikuti Allah dan Rasulnya dan tetap hidup sederhana. Ya, jadi seperti itu. Ya, Rasulullah pernah itu istrinya pada ini gitu, pada nuntut. Ya udah, mau milih mana, dunia apa mau akhirat nih? Akhirat kekal, dunia sementara. Akhirnya istrinya pada milih akhirat ya. Dan tetap hidup sederhana. Enggak silo melihat istri-istri sahabat pada pakaiannya kinclong, hartanya banyak, enggak silo. Dia lebih milih akhirat ya. Dan mut'ah juga ya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan. Berarti hukumnya kalau diperintahkan wajib ya. Nah, ini juga ada di surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Idza nakahtumul mukminati, ya, apabila kalian menikahkan wanita-wanita yang mukmin, summa tolaktumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamasuhunna, sebelum kalian gauli mereka, famalakum alaihin, maka tidak ada bagi kalian atas istri-istri mereka, istri-istrinya, min iddatin tak tadunaha, ya, jadi tidak ada idah dan kamu tidak usah menunggu-nunggunya lagi, menambah-nambahkannya, ya. Jadi kalau misalkan diceraikan dan belum digaulkan, maka tidak ada idah buat perempuan itu. Famatiuhunna, dan berikanlah mut'ah. Nah ini famatiuhunna, maka berikanlah mut'ah atau hadiah, wasarihuhunna, dan ceraikanlah mereka sarohan jamila, dengan cerai yang indah. Gimana cerai yang indah? Tidak ada konflik, tidak ada saling marah dendam, ya. Nah seperti itu. Artinya memberikan mut'ah itu wajib, ya. Kalau di sini perintahnya, ya. Kita kembali lagi ke ayat 236. Ya, jadi orang-orang yang muhsinin, yaitu orang yang memberikan mut'ah lebih dari yang ditetapkan atau lebih dari standar yang diberikan, maka disebut orang yang muhsinin, ya. Sekarang ayat 237, wa in tolaktumuhunna, dan jika kalian menceraikan mereka, ya, maksudnya istri-istri mereka, min qabli an tamasuhunna, sebelum menyentuh mereka atau menggauli mereka, wa qad faradtum, dan sungguh kalian telah menetapkan lahunna, bagi mereka, faridotan, ya, maharnya, maka fanisfu, maka berilah separuh ma faradtum, apa yang telah kalian tetapkan maharnya. Jadi kalau misalkan suami menceraikan istri lalu belum digauli tapi udah menyebutkan maharnya, misalkan biar gampang yang bulat dah, saya kan walinya saya nikahkan kamu dengan ini gitu, saya terima nikahnya dengan mas kawin 10 juta, 10 gram emas dan uang 10 juta dibayar tunai, ya. Terus belum setelah habis pernikahan, pagi siangnya dicerai tuh, ya. Tapi udah disebutin, ya, kan umumnya kalau pernikahan disebutin nih, kalau yang nggak disebutin jarang, ya. Nah itu kalau yang jarang tadi memberi mut'ah. Tapi kalau sudah disebutkan, maka berilah separuh dari apa yang telah disebutkan, gitu. Misalkan dia memberikan uang tunai 10 juta, maka dia boleh minta uangnya kembali 5 juta. 10 gram jadi 5 gram, meskipun uang itu udah di tangan si wanita, ya. Karena kan belum diapa-apain, masih virgin, belum dicampurin, masih gadis, perawannya belum diapa-apain, ya. Maka harus memberi, ya, suami separuh dari mahar yang udah disebutkan. Kalau yang tadi kalau belum disebutkan tidak ada kewajiban, kalau ini harus memberi separuhnya, fanisfu, maka berilah setengahnya, ma faradtum, apa yang telah kalian sebutkan, ya, telah kalian tetapkan, ya. Itu seberapa kata Yunus, ikhlasin aja dah. Ya, itu berat sebenarnya, harus dijalanin tuh, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi separuhnya dari apa yang telah diberikan, fanisbu, maka berilah setengahnya. Nah, tapi ada pengecualian nih, illa, kecuali ayakuna, ya, bahwa kalian memaafkan, maksudnya membebaskan, gitu, ya. Ayakua, ya, atau kalian membebaskan nih maksud, atau walinya, ayakua allazi biyadihil uqdatan nikah, atau walinya membebaskan. Maksudnya gini, itu kan kewajiban suami ketika dia menceraikan istri yang belum digauli tapi udah disebut memberikan setengah,
dari mahar. Ada pengecualian, kecuali kalau dia mau memaafkan atau membebaskan. Ya udahlah, buat pelipur lara saya beri semuanya aja dah ya. Nggak usah diambil gitu ya. Untuk menghibur hatinya, karena yang namanya dicerai ya, meskipun belum digauli atau dicampuri tetap aja ada rasa sakit hati ya. Namanya dicerai, orang diputus saja masih pacaran sakit hati apalagi ini udah nikah dicerai pasti ada sakit hati. Maka untuk mengurangi keretakan dalam hubungan sesama manusia ya, terutama pada keluarga dari wanita, berilah mut'ah. Nah ini sebagai pelipur lara nih, hiburan nih ya. Nah, sebagai hiburan ya. Biasanya kan perempuan, kalau saya suka lihat di mana, di WA tuh ya, ngelarang marah, begitu kasih uang yaudah silakan mancing nggak boleh gitu, kasih lagi jangan, terus udah mulai kendor tuh, jangan pulang siang-siang, kasih lagi yaudah nggak apa-apa pulang besok tahu bener apa enggak itu kenyataannya seperti itu Bu nah, dikasih uang langsung cop gitu ya. Nah ini juga untuk sebagai pelipur lara, berilah mut'ah. Nah apabila suaminya ya memaafkan atau membebaskan, itu boleh, nggak apa-apa, ya udahlah, nggak usah diambil, bebaskan aja, toh udah dikasih ntar berok sikut lagi. Padahal dia boleh minta lagi meskipun mas kawinnya udah dipegang sama istrinya, tapi ketika dia menceraikan dan belum disentuh, maka dia harus memberi setengahnya, boleh diminta lagi setengahnya, seperti itu ya. Au ya'kul lagi biadihi uqdatan nikah, atau ya biadihi ini tangan yang mengakad nikahkan, maksudnya wali ya. Jadi kalau walinya memaafkan, jadi orang tua dari perempuan ini memaafkan atau membebaskan, ya udah nggak usah bawa aja itu maharnya, toh kamu juga belum menyentuh anak saya, kamu juga belum menggauli anak saya, udah bawa aja, nggak usah, buat apa nih, masalah harga diri juga ya kan mungkin gitu biasanya orang tua gitu ya, harga diri. Jadi nikah bukan karena mengharapkan maharnya, udah nggak usah bawa aja silakan gitu. Nah itu juga boleh, tapi dengan ikhlas ya. Kalau suami mau memaafkan atau membebaskan itu boleh, atau wali juga membebaskan. Nah, kalau dua-duanya membebaskan nih, udah nggak usah walinya gitu, suami juga udah Pak nggak apa-apa, udah Pak. Nah, istrinya deh udah, kalau nggak mau buat saya aja deh dua-duanya juga mau aduh jual mahal, udah mendingan buat saya aja deh gitu ya. Nah di sini kalau seandainya ya dari pihak suaminya memaafkan atau membebaskan, itu boleh, nggak apa-apa, udah saya bebaskan aja. Atau dari pihak walinya sebaliknya, dari pihak orang tua perempuan, ada nggak usah, bawa aja buat kamu, nggak usah, toh cuman segini. Kalau lihat kekayaan saya, dalam hatinya gitu, kekayaan saya nggak ada apa-apanya dibanding mahar dia gitu ya, karena anak saya aja cinta sama kamu, udah bawa aja, nggak usah ini dalam hati tapi wan ta'fu afrobu littaqwa, maka orang yang membebaskan ini lebih dekat pada ketakwaan. Nah ini hampir sama nih dengan yang 236. Kalau 236 orang yang yang memberikan lebih mut'ah disebut muhsinin. Nah ini orang yang membebaskan mahar disebut takwa ya. Kalau tadi ayat 236 orang yang memberikan lebih mut'ah disebut muhsinin, yang memberikan uang buat jalan-jalan lebih disebut muhsinin bukan Pak Budi, muhsinin nah terus kalau orang yang membebaskan mahar disebut takwa, orang bertakwa, lebih dekat pada ketakwaan ya. Ya jadi
itu orang yang membebaskan mahar itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan fadla atau keutamaan atau kebaikan bainakum di antara kalian. Artinya jangan sampai perceraian menjadi permusuhan, maka jangan lupakan kebaikan di antara kalian, saling tetap berhubungan, silaturahmi, ya, menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan kasih sayang. Nah ini jangan sampai melupakan hubungan baik. Ya, awalnya kan baik dengan pihak keluarganya, baik, diterima baik, lalu putus hubungan suami istri itu jangan sampai tetap jangan sampai putus juga hubungan kekeluargaan. Jadi tetap menjaga hubungan baik. Maka dikatakan wala tansawul fadla, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Harus tetap dijaga silaturahmi. Nah, disinilah Islam mengajarkan untuk hablum minanas atau muamalah. Pentingnya berhubungan baik dengan sesama manusia jauh lebih penting daripada senilai mahar atau harta yang diberikan, ya. Karena berhubungan baik ini kalau di dalam bisnis network penting, ini jaringan penting gitu ya. Nah di sini juga Allah mengatakan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Artinya jaga hubungan silaturahim meskipun sudah putus hubungan suami istri, tapi tetaplah jaga, ya. Nah itu contohnya kalau di sini Anang tuh ya, artis ya, dia biarpun udah pisah tapi tetap jaga hubungan baik, dan istrinya juga kayaknya biasa aja gitu, nggak ada cemburu, nggak apa, masya Allah. Itu tuh contoh bisa menjaga hubungan baik antara suami istri yang udah cerai, bahkan tetap seperti biasa gitu. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat. belum masya Allah, belum. Jadi yang dimaksud Allah maha melihat nih. Nah kalau dalam pernikahan lalu diceraikan ada masa idah, ya. Nah itu juga perempuan, ya. Kalau dicerai belum digauli tidak ada masa idahnya, ya gak? Kalau perempuan yang dicerai belum digauli tadi dikatakan di ayat di surat Al-Ahzab ayat 49 tidak ada masa idah. Tapi juga jangan ketika dia diceraikan oleh suaminya yang belum digauli udah mendapatkan mahar besok langsung nikah sama laki-laki lain. Nah itu juga nggak boleh. Itu kita harus menjaga adab, ya, dan adat, ya. Jadi bagaimana nanti omongan dari orang-orang, bagaimana nanti pandangan dari suaminya. Nah ini Allah maha melihat, meskipun orang suaminya nggak tahu, tapi ya Allah tahu. Jadi nggak harus juga buru-buru langsung nikah besoknya gitu, ya. Nah kalau laki-laki gimana? Ada gak idahnya? Ada gak idahnya laki-laki? Hah? Nggak ada. Ada. Laki-laki ada idahnya. Nah, tapi khusus. Nah, ini misalnya nih, ya, laki-laki yang ada idahnya. Misalkan suami menceraikan istrinya dengan talak rojai. Talak rojai artinya talak yang boleh kembali, ya. Nah, lalu dia lihat adiknya cakep nih, dia mau nikahin adik dari istrinya, ya. Maka dia nggak boleh langsung nikahin adiknya, meskipun adiknya juga mau dengan kakak iparnya. Biasa karena sering ketemu, ya, mungkin cinlok gitu kakak sama adik ipar gitu. Makanya nggak boleh nih kakak sama adik ipar satu rumah, bahaya nih gitu, ya. Nah karena dia sering melihat adik iparnya kok lebih semok gitu, maka dia mau menikahi adik iparnya dan udah setuju. Maka diceraikanlah kakaknya, suami istrinya ini, kakak dari adiknya ini, ya. Maka suami harus menunggu. Nah idahnya di sini, suami harus menunggu masa idah dari istrinya ini selesai. Nah itu kalau istrinya udah selesai masa idahnya, maka dia baru boleh menikahi adiknya. Karena dalam pernikahan dilarang kakak adik dalam satu hubungan, ya. Misal dia mengawini sekaligus dua,
kakaknya dan adiknya, nggak boleh. Ya. Dulu Utsman bin Affan juga dia mengawini anak Rasulullah dua loh anaknya dinikahi, tapi kan setelah satunya meninggal baru dinikahi satunya lagi, gitu ya. Nah itu, jadi suami harus menunggu sampai idahnya si wanita ini istrinya ini selesai, baru dia boleh menikahi adiknya. Itu idahnya laki-laki. Atau bisa juga nih idahnya laki-laki, contohnya misal suami ini dia berpoligami nih laki-laki, istrinya 4. Lalu dia mau menikah lagi yang kelima, kan nggak boleh tuh, dalam Islam batasnya 4. Nah, maka salah satu dari istrinya dia mau ceraikan nih, ya kan, agar dia bisa menikahi wanita yang ini kayaknya soleh nih, solehah, cantik gitu, kalem. Nah, ini yang ini bawel, nggak nurut misalkan, maka dia mau ceraikan. Maka suami nggak boleh langsung menikahi istrinya yang kelima. Dia harus menunggu idah dari istri yang diceraikan, ya. Jadi dia harus menunggu. Nah ini idahnya suami ini, menunggu istri agar selesai masa idahnya. Ketika dia udah selesai, maka baru boleh menikahi istrinya yang satunya. Jadi tetap 4, nggak boleh 5. Dalam Islam nggak boleh 5, gitu ya. Nah itu seperti itu. Ya udah Pak Arif, kalau mau nanya silakan Pak Arif. Dan selalu mau saya tanyakan, Pak, jika wanita itu unggah-unggahi, unggah-unggahi itu artinya wanita yang melamar laki-laki, itu apakah juga wajib memberikan mahar? Soalnya di Jawa ada, Pak, kalau nggak tahu di tempat lain. Terus kedua, Pak, bahwa dalam ayat ini juga ditetapkan bahwa dalam pernikahan tidak ada kewajiban bahwa itu laki-laki itu menggauli istrinya. Jadi sebelum digauli di cerai pun bisa. Tapi dalam pelajaran sebelumnya, Pak, waktu laki-laki itu mentalak yang ketiga, itu kan istrinya harus nikah lagi. Berarti pernikahan istri dengan laki-laki lain sebelum kembali ke mantan suami itu kalau menurut ayat ini itu tidak wajib untuk digauli, Mbak. Jadi sebagai syarat nikah aja. Mohon penjelasannya, Pak. Kalau memang ada, mohon ada dalil yang lain, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kemarin ya pelajarannya. Ini unggah-unggah, jadi istri melamar, perempuan melamar laki-laki gitu. Kayak di Padang juga gitu ya, ada ya perempuan yang melamar laki-laki ya Pak Adri ya. Nah itu saya kurang paham, tapi kalau dalam Islam ya laki-laki yang melamar wanita dan laki-laki lah yang memberi mahar, ya, karena laki-laki kan kewajibannya memberi nafkah, maka laki-laki yang melamar. Lalu yang tadi yang kedua, kalau istri udah ditalak 3, gimana kalau seandainya sebagai syarat aja nikahnya? Nggak boleh, ya. Misalkan seorang laki-laki dibayar untuk menikahi istrinya yang udah ditalak bain atau talak 3, tapi nggak boleh disentuh, nanti dicerai lagi. Itu namanya rekayasa kalau kata Pak Karma itu nggak boleh, ya. Nah, jadi harus nikahnya karena takdir, ya, dan harus digauli. Kalau nggak digauli nggak boleh. Dulu zaman Rasul juga gitu. Ada sahabat yang menanyakan gitu, boleh nggak ya Rasul itu istri yang udah saya talak 3, ya, dinikahin sama teman saya tapi tidak digauli? Nggak boleh, harus digauli dulu gitu. Gauli lalu cerai baru boleh dinikahin lagi, ya. Lagi ngapain pula sampai 3 talak? Talak 1 begitu dicerai udah gak usah lagi. Kalau mau balik cuma niat balik, ya. Talak 2 udah, sampai talak 3 masih, ya. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Kayak seperti orang talak rajai di kesempatan 3 kali guru didiemin, begitu ada laki-laki lain yang mau ngelamar baru dia bingung. Waduh, ternyata istri saya laku juga ya. Calonnya
Mana lebih kaya, lebih ganteng, lebih muda ya. Ada kan tuh ya istri apa yang artis ya. Begitu cerai ternyata kawin sama orang kaya, tajir melintir lagi. Ya Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. mahar atau mas kawin itu sama kan ya? Sama. Setiap dalam pernikahan itu kan sebelum terjadi saat akad nikah itu kan diwajibkan memberikan mas kawin atau mahar ya. Ya. Ini kalau menyimak dari ayat ini kan seolah-olah bisa tempo gitu, jadi nggak cash, ngutang. Nah, tapi ya tentunya dalam ijab kabul nggak ini ya, nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Tunai gitu ya. Iya. Tapi mungkin juga dalam hati ada ngutang gitu, tempo. Nah, jadi bisa ya gitu tanpa memberikan kewajiban mas kawin atau mahar itu pernikahan dilangsungkan dulu gitu. Iya, ya. Ya artinya kalau Allah mengatakan berarti ada. Jarang tadi saya sampaikan kalau hal seperti ini jarang terjadi, tapi meskipun jarang ada. Buktinya Allah menyampaikan seperti ini gitu. Berarti pernah ada dan ada gitu. Ya, ya mungkin ya ini wanita ini terlalu malu, nggak enak nanyain maharnya nanti dianggap matre gitu. Terus orang tuanya juga mungkin karena pendidikannya mungkinnya di bawah jadi nggak berani nanya gitu. Calon suaminya keluarga yang kaya gitu nggak berani nanyain gitu. Ya bisa aja terjadi seperti itu ya, tapi jarang terjadi. Meskipun jarang tapi ada. Ya seperti itu Pak. Dan Allah itu mengatakan belum ditetapkan maka berilah mut'ah. Ya berarti ada. Meskipun jarang terjadi. Kalau zaman sekarang mah berapa mau ngasih maharnya. Bahkan ditanya gitu. Bahkan ada yang ngasih standar, saya mau minta mahar sekian. Wah, kalau enggak saya nggak mau. Ada yang seperti itu. Merasa anaknya ini waduh cakep nih. Ya. Ya, dan setahu saya pernikahan harus diberikan maharnya. Iya wajib memang memberi mahar. Tapi kalau belum disebutkan ya berarti dia harus memberikan nanti. Ya, berarti menjadi terhutang ya. Dia udah saya nikahkan, mas kawinnya nggak disebutin gitu ya. Maka dia wajib membayar. Karena apa? Rasul mengatakan berikanlah mahar meskipun hanya cincin yang terbuat dari besi. Artinya wajib memberi mahar gitu ya. Nah ada Pak. Ya tuh Pak. Pak Antam mau nanya. Ini banyak nih yang mau nanya nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya baca ini mut'ah sama apa tadi? Mahar. Mahar kan artinya sama Pak ya? Apa beda? Mahar ada mahar misil dan mahar musama. Nah, yang kita mau bicara ini Mut'ah ini mahar misil ya, yang belum nikah mut'ah kan ada. Itu beda itu nanti. Nah, sama-sama pakai mut'ah tapi cuma mau di jalan lagi Pak ya. Itu supaya para bapak-bapak itu nggak tertarik sama yang nikah-nikahan lagi gitu Pak ya. Nah, sedangkan nikah mut'ah ini kan menurut yang saya baca ini kan tidak lebih dari 45 hari. Waduh, wallahu alam saya malah kata. Oh gitu. Batasan gitu Pak, dibatasi. Nah ini menurut mazhab Syiah. Iya, ini, betul. Ya, ini sedangkan tuntunan nikah mau nyeri aja kan nanti harus menunggu masa idah. Betul. Nah, kalau sampai ini diberangkat oleh orang saudara kita kan jadi
nggak ada masa Iya. tidak lagi kalau itu, Pak. Betul. Nah, ini gimana menurut pandangan orang yang lebih waras? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya singkat sebenarnya, yang nggak boleh diikutin. Namanya itu sih akan nggak ada hukumnya. Ya, karena ya itu dia memberikan hadiah sekian perjanjian, nanti setelah sekian bulan katanya 45 hari udah bisa mau punya anak mau enggak. Nah itu nggak benar, itu nggak boleh diikutin itu itu karena itu syiah pelajar ya. Ya Pak, monggo Pak Tarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan masalah apa tadi, mahar. Jika kita memperhatikan atau mendengarkan atau melihat suatu acara akad nikah, itu kan disebutkan memberikan mahar berupa apa-apa. Nah ini kadang kita temui ada yang memberikan mahar berupa 1 unit mobil Mercedes-Benz terbaru misalnya. Terus ada juga yang bahkan antik-antik nih memberi maharnya nih berupa uang yang memperlihatkan atau menggambarkan bahwa uangnya itu senilai tanggal saat akad nikah. Nah, terus ada juga yang misalnya seperangkat alat sholat. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa sih mahar yang baik menurut Islam itu, Ustaz? Ya. Jadi mahar itu ya yang baik yang memberikannya banyak. Ya, makin banyak makin baik. Artinya dia benar-benar menghargai wanita dan benar-benar menyayangi wanita itu. Contohnya Rasulullah ya, itu memberi mahar kepada istrinya Khadijah berapa? 100 ekor unta ya, yang bagus-bagus lagi. Coba kalau harga unta misal 30 juta kali 100 berapa? Ya, itu zaman dulu itu Rasulullah memberikan mahar ya. Nah, itu sebagai bukti bahwa dia serius gitu ya. Dan dia benar-benar menyayangi gitu memberi mahar. Tapi dikatakan di sini al-muhsi, kalau dia punya kelapangan rezeki ya boleh memberikan yang terbaik gitu. Bahkan ya di media ada ya memberikan rumah mewah, mobil ya mas kawinnya ya, karena dia merasa istrinya ini sebagai lambang cintanya dia gitu, diberikan semampunya dia. Tapi kalau seandainya dia orang fakir ya tetap ya dia harus memberikan paling minim. Makanya kan tadi dikatakan memberikan tadi mutayah itu harus batas maksimal mahar ya, bukan batas minimal ya. Bahkan dia memberi lebih baik, lebih banyak itu lebih baik ya. Ya, mut'ah kan tadi sama dengan mahar misil. Kalau dia memberi lebih banyak maka dia disebut muhsinin. Ya gitu Pak ya. Tapi jenisnya bebas ya, mau dia ngasih mobil, mau rumah, mau cincin, mau uang, atau ditentukan angkanya, angka unik mungkin biar ini aja lah, biar unik, karena uangnya cuma ngasih dikit adalah biar unik aja lah. Tanggal lahir kita karena nggak sanggup banyak, apa nih yang membedakan nih biar kita unik gitu. Bisa aja, itu trik lah. Biar nggak ketahuan ngasih dikit. Gitu bisa Pak ya. Udah cukup ya. Ya, oh Ustadz Ari mau nambahin boleh, tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sedikit menambahkan tentang pertanyaan Pak Nur tadi. Jadi gini, akad itu ada dua. Pertama, akad yang menyebutkan mahar, itu namanya akad musamma. Dan juga akad yang tidak menyebutkan mahar. Nah, akad yang menyebutkan mahar, akad musamma adalah akad yang menyebutkan mahar. Artinya sebelum dia akad mempelai, kedua mempelai itu sudah menyepakati suatu takaran ininya apa maharnya. Nah, ketika akad musamma itu ketetapannya adalah wajib bagi laki-laki itu memberikan ketika akad 50%. Nah, ketika akad 50%.
Nah, 50% yang lain itu kewajibannya ketika telah jima, ketika telah berhubungan. Nah, jadi wajib diadakan itu 50% ketika akad. Wajib yang lainnya itu ketika sudah dijima. Artinya ketika sebelum dijima atau cerai, maka 50% yang lainnya itu gugur. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab saya wa yasbutu bi talaqi qabla duluhi nisful mahar. Nah, jadi mahar yang 50% yang kedua itu ketika belum dijima atau telah bercerai maka gugur. Nah, di sini. Ya, baik cukup ya kita hotmail Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.